Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2756, maka Anda harus cepat dan menerobos. Kekuatan jiwa Yan Jadetrue sangat kuat dan sangat tajam. Dia telah memperhatikan setiap tindakan dan gerakan Ye Yuan menyerap Void Snap Immortal Condensation. Tidak ada anomali sedikit pun. Cukup, Yan Jadetrue sangat gembira dan menyambar kondensasi abadi Void Snap. Benda ini terlalu berharga. Menggunakannya untuk menyelidiki tidak apa-apa, tetapi terlalu banyak akan sia-sia. Hal ini adalah kunci yang menyangkut apakah dia bisa menerobos ke surga penguasa sejati atau tidak. Jika itu digunakan oleh Ye Yuan, bagaimana dia masih bisa menembus surga penguasa sejati? Ye Yuan memandang Yan Jadetrue dan berkata dengan cemberut, "Sekarang, kamu bisa membiarkan Li Er pergi, kan?" Tapi Yan Jadetrue berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Ye Yuan, kamu terlalu berbahaya. Orang agung ini tidak ingin menjadi seperti lawan Anda, menjadi batu loncatan di jalan Anda menuju kedewasaan pada akhirnya. Jika saya membiarkan mereka pergi, apa yang akan digunakan oleh orang agung ini untuk membatasi Anda? Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat bolak-balik melintasi pesawat yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan orang yang Anda cintai dan teman." Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu inginkan?" Dia tahu bahwa Yan Jadetrue sangat merepotkan. Secara alami tidak mungkin membiarkan masalah berjalan begitu mudah. Membiarkan orang pergi saat ini sama sekali tidak mungkin. Namun, Ye Yuan juga tidak terburu-buru. Selama Yan Jadetrue menggunakan kondensasi abadi Void Snap untuk berkultivasi, dia akan menyerah pada akhirnya. Dia juga tidak tampak terlalu marah karena dia tahu bahwa Yan Jadetrue mengenalnya dengan sangat baik. Berperilaku seperti dia terbakar amarah saat ini akan mengungkapkan kekurangan dan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Kenyataannya, mulai dari saat Ye Yuan menunjukkan dirinya, kedua orang itu telah bertarung dalam adu akal dan adu kekuatan. Ye Yuan mengerti bahwa setiap tindakan dan gerakannya diamati oleh pihak lain. Bahkan jika dia mengungkapkan sedikit cacat, pihak lain akan curiga. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melihat tubuh asli Yan Jadetrue. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak mengerti pihak lain. Tapi dia bisa bermain-main dengan dunia di telapak tangannya dan bisa melarikan diri dari istana surgawi labirin, tanah terlarang semacam itu, dengan nyawanya. Itu sama sekali bukan apa yang rata-rata orang bisa capai. Oleh karena itu, Ye Yuan sangat berhati-hati dengan setiap ekspresi dan kalimat. Yan Jadetrue tampak sangat puas dengan reaksi Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, "Tidak ada. Permuliaan ini berencana membunuhmu setelah menembus surga penguasa sejati. Setelah membunuhmu, aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu." Sejujurnya, agung ini benar-benar tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bergerak melawanmu saat ini. Tapi, membiarkanmu tumbuh tidak terkendali, agung ini akan merasa lebih khawatir. Petik 2. Penilaian ini bisa dinilai tinggi. Dia, penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven, meskipun dia hanya dari tubuh dewa asal, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh surga penguasa giok atas. Tentu saja, ini juga menunjukkan bahwa dia mengenal Ye Yuan dengan sangat baik. Karena jika dia bergerak, dia mungkin benar-benar tidak bisa menahan Ye Yuan. Selain itu, bahkan ada Big Yellow yang kuat di sisinya. Yan Jadetrue adalah tubuh dewa asal. Kekuatan tempurnya pasti akan sangat berkurang. Dia bukan dari ras jiwa, sangat mahir dalam semua jenis seni rahasia keilahian asal. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara dingin, "Dengan kata lain, kamu tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati." Yan Jadetrue tersenyum dan berkata, "Ye Yuan, kenapa tidak, kita bermain game." Cara bermain. Ye Yuan saat ini tidak punya cara lain dan hanya bisa bermain dengan pihak lain. "Aku akan kembali ke 33 surga sekarang dan memasuki pengasingan tertutup untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Saya meninggalkan jejak keilahian asal di tubuh mereka dan dapat membunuh mereka hanya dengan pikiran. Anda dapat melintasi semua pesawat surga sekarang dan pergi mencari orang yang Anda cintai dan teman-teman, dan juga dapat memasuki pengasingan tertutup untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven." Petik 2. Jika kamu menerobos ke Saint Sovereign Heaven atau menemukannya sebelum aku menerobos ke True Sovereign Heaven,
aku akan melarikan diri jauh dari rumah dan menghindarimu setelah menerobos ke True Sovereign Heaven. Tapi, jika agung ini menerobos ke surga penguasa sejati terlebih dahulu, maka, maaf tentang itu. Aku akan membunuh mereka semua segera dan kemudian datang membunuhmu. Bagaimana itu? Bukankah permainan ini sangat menarik? Yan Jadetrue memandang Ye Yuan seolah yakin dia akan bermain dengannya. Ya, dia sangat mengenal Ye Yuan. Justru karena dia mengerti bahwa apa yang disebut permainannya ini sebenarnya mengungkapkan ketakutannya terhadap Ye Yuan. Hanya dengan menerobos ke surga penguasa sejati, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Ye Yuan. Faktanya, bahkan jika Ye Yuan menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia juga akan memilih untuk segera pergi. Bahkan jika dia benar-benar menerobos ke surga penguasa sejati pada saat itu. Dia lebih suka menghadapi ketidakpastian di laut daripada menghadapi Ye Yuan. Dia memanfaatkan Ye Yuan, tapi dia juga takut pada Ye Yuan. Justru karena dia terlalu mengenal Ye Yuan, itu sebabnya dia takut pada Ye Yuan. Ye Yuan yang sekarang bukan lagi serangga kecil yang bisa dia cubit sampai mati sesuka hati. Orang ini hanya ranah kultivasi utama yang lebih rendah darinya. Pada kenyataannya, dia sendiri juga mengerti bahwa membuat Ye Yuan pergi mendapatkan Void Snap Immortal Condensation adalah bermain dengan api itu sendiri. Sebuah kecelakaan tunggal dan itu membakar dirinya sendiri. Tetapi godaan surga penguasa sejati terlalu besar. Tidak mendapatkan Void Snap Immortal Condensation, tidak menembus True Sovereign Heaven, dia akan selalu menjadi mayat berjalan. Dia yang hanya memiliki tubuh dewa asal adalah seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Karena itu, ia memilih untuk berjudi. Tapi menculik kerabat Ye Yuan berarti bertarung habis-habisan dengan Ye Yuan sampai mati. Dia tidak bisa membunuh orang-orang ini. Jika dia membunuh orang-orang ini, dia tidak berani membayangkan tingkat seperti apa yang akan dicapai Ye Yuan yang mengamuk. Faktanya, bahkan jika dia menerobos ke surga penguasa sejati, dia juga tidak mau memiliki bentrokan frontal dengan Ye Yuan yang menerobos ke surga penguasa suci. Jadi, dia juga berjudi. Jika Ye Yuan menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia tidak akan bergerak melawan kerabat Ye Yuan. Dia juga akan memiliki waktu yang cukup untuk melarikan diri dari benua Rainclear. Itu selama dia mencapai surga penguasa sejati. Tentu saja, jika dia menerobos lebih dulu, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghabisi Ye Yuan. Pada saat itu, dia tidak perlu takut. Kedua belah pihak adalah orang-orang yang bijaksana. Ye Yuan langsung memahami rencana pihak lain dan berkata dengan suara serius, "Oke, aku akan memainkan game ini denganmu." Yan Jadetrue tersenyum. Benar saja, Ye Yuan tidak bertindak bertentangan dengan harapannya. Semuanya terkendali. Ye Yuan memberikan Big Yellow gelang penyimpanan, dan dia berkata, "Big Yellow, kamu membawa barang-barang di sini dan kembali ke Myriad Demons Mountain dulu. Bagikan pil surgawi di dalamnya ke setengah langkah Saint Sovereign Heavens of Myriad Demons Mountain dan tanah surgawi selatan." Petik 2. Big Yellow ragu-ragu sebentar sebelum mengambilnya. "Hati-hati, Tuan Ye." Selesai berkata, Big Yellow melompat dan meninggalkan Heavenspan World. Ye Yuan memandang Yan Jadetrue dan berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin bermain game ini denganku, kamu harus bergegas dan menerobos." Yan Jadetrue baru saja akan membalas ketika dia mendengar itu tetapi melihat Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi naga sejati. Dia mengambil langkah, melangkah keluar, melarikan diri langsung ke kehampaan dan merobek batas. Melihat adegan ini, ekspresi Yan Jadetrue berubah liar. Merasakan aura yang tersisa, ekspresi Yan Jadetrue serius saat dia berkata, "Tidak salah. Ini adalah aura dari roh yang benar-benar kacau. Anak ini benar-benar maju ke roh sejati yang kacau dengan tubuh fana. Saya bahkan berpikir bahwa dia akan memilih untuk menerobos terlebih dahulu. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar memilih untuk mencari orang terlebih dahulu. Apa yang dikatakan anak ini benar. Aku harus cepat dan menerobos." Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Apa yang aku takutkan? Bahkan jika dia dapat melintasi kekosongan, itu akan menunda waktu kultivasi juga. Bahkan jika dia benar-benar dapat menemukan orang yang dicintainya, setelah agung ini menerobos ke surga penguasa sejati, mungkinkah dia masih bisa berlari?" Petik 2. Itu mungkin masalahnya, tetapi keilahian asal Yan Jadetrue langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang dari dunia Heavenspan.
Bab 2757, berpacu dengan waktu. Di tengah aliran turbulens spasial yang tak terbatas, cahaya biru melintas tanpa batas, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Tubuh naga sejati sudah cukup untuk melewati dinding batas kekacauan. Melintasi di tengah aliran turbulensi spasial yang tak terbatas ini secara alami bukanlah apa-apa. Yan Jadetrue berpikir bahwa Ye Yuan akan memilih untuk berkultivasi. Itu karena dia merasa bahwa Ye Yuan tidak memiliki kemampuan untuk menembus batas. Bahkan jika kekuatannya mencapai surga berdaulat giok, ingin melakukan perjalanan melintasi pesawat yang tak terhitung jumlahnya ini akan membutuhkan membayar harga yang besar juga, yang merupakan pekerjaan tanpa pamrih. Tapi dia jelas tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk melintasi kehampaan. Ketika dia baru saja menerobos ke lapisan surgawi, Ye Yuan secara alami tidak memiliki kemampuan ini. Tapi sekarang, semudah membalikkan tangan padanya. Dinding batas alam bawah tidak dibandingkan dengan kekacauan 33 surga. Puff! Hanya dalam waktu setengah hari, tubuh naga sejati Ye Yuan melewati dinding batas dan tiba di sebuah ciliokosem kecil. Tanpa ragu sedikit pun, indera surgawinya menutupi seluruh dunia dengan berani tanpa ragu. Pada saat ini, seluruh dunia bergetar hebat. Perasaan surgawi ini terlalu kuat. Segera, beberapa sosok muncul di hadapan Ye Yuan. Laser Sublime Heaven bagian atas mengumpulkan keberaniannya dan bertanya pada Ye Yuan dengan sedikit gemetar, apa yang mulia cari? Saya ingin tahu apakah ada yang bisa kami bantu. Saat berbicara, perasaan surgawi Ye Yuan sudah menyapu beberapa kali dengan ceroboh. Bahkan dunia kecil anak perusahaan itu juga digeledah secara menyeluruh oleh Ye Yuan. Tetapi dia tidak menemukan orang yang dikenalnya. Gemuruh. Di atas kehampaan, kesengsaraan surgawi yang menakutkan saat ini sedang turun. Kedua mata Ye Yuan melotot, dan kesengsaraan surgawi langsung menghilang. Seniman bela diri kecil ciliokosem itu semua tercengang dengan takjub. Terlalu kuat. Satu pandangan benar-benar memaksa kesengsaraan surgawi kembali. Tidak punya, Ye Yuan bergumam dan berubah menjadi naga sejati lagi, menembus batas. Ketika beberapa pembangkit tenaga listrik stratum surgawi melihat Ye Yuan pergi, mereka semua menghela nafas lega. Tapi segera, wajah Upper Realms Heavenly Stratum memiliki jejak melankolis, dan dia berkata, ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Aku merasa dia bisa menghancurkan kita dengan satu pikiran. Kami, orang-orang ini, menganggap hegemoni di alam bawah dan benar-benar menjadi katak di dasar sumur. Saya telah memutuskan untuk naik ke alam surgawi setelah setengah tahun. Ekspresi dari pembangkit tenaga stratum surgawi lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar itu. Tapi segera, mereka merasa nyaman juga. Dunia Heavenspan hanyalah cabai kecil yang bobrok. Itu sudah disempurnakan oleh Yan Jadetrue dan menyatu menjadi satu dengan gunung Heavenspan. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya kenaikan juga. Pada kenyataannya, untuk cabai kecil biasa, setelah mencapai lapisan surgawi, seseorang akan dapat naik. Namun, mereka harus menderita kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Oleh karena itu, banyak pembangkit tenaga listrik lebih suka menutupi aura mereka dan tidak naik ke 33 surga. Tapi penampilan Ye Yuan membuat mereka sadar bahwa hari-hari seperti ini hanya menipu diri mereka sendiri dan juga orang lain. Ye Yuan secara alami tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia hanya datang untuk menemukan orang-orangnya. Dalam sehari, Ye Yuan terbang ke ratusan ciliokosemes kecil dan triciliokosemes besar. Tapi hasilnya mengecewakan. Dia bahkan tidak menemukan satu pun kenalan. Nak, di 33 surga, setiap surga mengatur ratusan juta pesawat. Kamu seperti lalat tanpa kepala. Sampai kapan Anda harus mencarinya? Kata Mitian. Yan Jadetrue adalah pilihan surga dari generasinya juga. Baginya untuk dapat mencapai langkah ini, apa yang diandalkan bukan hanya gunung Heavenspan. Saya dapat merasakan bahwa tubuh keilahian asalnya telah disempurnakan dan kemungkinan hanya setengah langkah dari surga penguasa sejati. Dengan bakatnya, terobosan kemungkinan akan terjadi dalam beberapa tahun ini. Begitu dia menerobos ke surga penguasa sejati, meskipun kehidupan sepele seperti mimpi itu hebat, itu mungkin tidak bisa membunuhnya. Selain itu, jangan lupa, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang benar-benar memahami aturan waktu. Saya tidak ingin menyerahkan nasib saya di tangan orang lain. Ye Yuan berkata dengan dingin.
Hanya ketika mereka melihat Yan Jadetrue, Ye Yuan dan Mi Tian tahu bahwa mereka telah meremehkannya. Awalnya, mereka berpikir bahwa Yan Jadetrue paling-paling hanyalah surga Saint Sovereign atas. Siapa yang tahu bahwa dia kehilangan tubuh fisiknya, tetapi tubuh keilahian asalnya meningkat lebih jauh dan hanya setengah langkah dari surga penguasa sejati. Selanjutnya, dalam ratusan juta tahun ini, ia berspesialisasi dalam mengolah keilahian asal dan telah memadatkan keilahian asal yang tak tertandingi. Mungkin dia tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kehidupan sembrono seperti mimpi secara alami berguna, tetapi betapa bermanfaatnya itu, sangat sulit untuk dikatakan. Lebih jauh lagi, begitu Yan Jadetrue menerobos ke True Sovereign Heaven dengan sangat cepat, efek dari Frivolous Life Like a Dream akan sangat diabaikan. Ye Yuan juga tidak ingin menggantungkan harapannya pada kesalahan lawannya. Karena itu, dia harus berpacu dengan waktu dengan Yan Jadetrue. Tapi ada banyak sekali pesawat. Bagaimana Anda akan menemukan mereka? Kata Mi Tian. Yan Jadetrue tidak memiliki tubuh naga sejati. Meskipun tubuh dewa asal juga dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan tubuh naga sejati. Dengan kemampuannya, seberapa jauh dia bisa menyembunyikan orang-orang itu? Jika saya mencari keluar secara spiral dengan Heavenspan World sebagai pusatnya, saya selalu dapat menemukannya. Kata Ye Yuan. Mi Tian terkejut ketika dia mendengar dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Baik anak, aku meremehkanmu. Anda berpacu dengan waktu sekarang." Ye Yuan sedikit mengangguk, tetapi gerakannya tidak berhenti sedikit pun. Beberapa hari kemudian, Ye Yuan tiba di sebuah cabai kecil lagi. Menyapu akal surgawinya, alis Ye Yuan terangkat, dan pikirannya bergetar. Dia benar-benar menemukan seorang kenalan di sini. Imam besar leluhur suci, sayap. Pada saat ini, Wing saat ini sedang dikepung oleh beberapa pembangkit tenaga listrik top. Namun, pemindaian sembrono Ye Yuan telah membuat pertempuran berakhir dengan tiba-tiba. Terlalu mengerikan. Ye Yuan mengerutkan kening, dan orang-orang di sekitar Wing segera berubah menjadi awan kabut darah. Dia mengambil langkah keluar dan tiba di depan Wing. "Kamu Yuan." Ketika Wing melihat Ye Yuan, air mata tidak bisa tidak mengalir di wajahnya. Auranya benar-benar berbeda dari pembangkit tenaga cabai kecil ini. Dia menghabiskan setiap hari di tengah pengejaran. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada langit dan bumi karena bisa hidup sampai sekarang. Dia masih ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Ye Yuan memberi isyarat. Kekuatan keilahian asal yang kuat langsung menyerbu lautan kesadaran Wing. Seluruh tubuh Wing bergetar hebat. Menghadapi metode kasar Ye Yuan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali dan hanya bisa menuruti keinginannya. Ye Yuan memutar seni rahasia kemunculan surgawi dan menghapus tanda Yan Jadetrue dengan sombong. Baru kemudian dia menarik kekuatan keilahian asalnya. Wing menjadi bisu karena takjub. Seberapa kuat Ye Yuan saat ini? Bahkan jika itu adalah stratum surgawi yang legendaris, tidak mungkin untuk mencapai ini juga, kan? Dia hanya seperti boneka di depannya, tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Pada saat ini, hidup dan mati juga tidak tergantung padanya. Perasaan semacam itu seperti ketika dia diculik ke dunia ini saat itu. Perasaan tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri benar-benar membuat orang gila. Wing masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Yuan berkata dengan dingin, "Bicaralah di jalan. Aku sedang terburu-buru." Selesai berbicara, esensi surgawi Ye Yuan bergerak, dan dia memasukkan Wing ke dunia kekacauannya. Ye Yuan tidak tinggal sedikit pun dan melintasi kehampaan lagi. Dia tidak membuang waktu. Membuang waktu sebentar di sini mungkin akan membunuh seseorang yang paling dekat dengannya. Dan pada saat yang sama, Yan Jadetrue tiba-tiba membuka kedua matanya, pupil matanya sedikit mengerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Baru saja 3 hari. Dia sudah menemukan orang pertama. Ketika saya mengirim orang pertama keluar, butuh waktu setengah bulan. Anak ini sangat cepat. Sepertinya aku tidak bisa menunda lagi." Bab 2758, Rejeki Nomplok. Witeret Glory Great World, salah satu dari 3 tanah terlarang besar, tanah terlarang iblis kuno. Seekor harimau putih diwarnai dengan darah di sekujur tubuhnya, saat ini berdiri menghadap iblis kuno stratum surgawi, terengah-engah. Iblis kuno memandang harimau putih dan berkata dengan dingin, "Saya tidak menyangka bahwa Anda, harimau kecil ini,
akan benar-benar dapat meletus dengan serangan lapisan surgawi. Tapi sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Harimau putih ini tidak lain adalah saudara baik Ye Yuan, White Light. White Light memandang iblis kuno dengan keras kepala dan berkata, begitukah? Lalu, bagaimana dengan sekarang? Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan mengejutkan meletus dari tubuh White Light. Kekuatan garis keturunan menyembur keluar, mengguncang seluruh tanah terlarang sampai bergetar tanpa henti. Pupil iblis kuno mengerut, dan dia berteriak kaget, anak ini, garis keturunan benar-benar berevolusi lagi. Menghitung kali ini, dia telah berevolusi 3 kali berturut-turut dalam pertempuran ini. Sungguh merepotkan, sepertinya aku harus mengirimmu ke jalanmu. Aura luar biasa White Light melonjak lurus ke arah langit. Jelas, kebangkitan White Light membuat iblis kuno juga sangat ketakutan. Namun, iblis kuno jelas tidak akan memberinya kesempatan ini. Itu hanya untuk melihatnya mengangkat telapak tangannya, gambar iblis besar mengembun dan terbentuk di belakangnya. Gambar iblis tidak ragu sedikit pun, langsung membanting pukulan. Pukulan gambar iblis ini membawa kekuatan aturan yang menakutkan, kuat sampai mencekik. White Light menggertakkan giginya, dan dia berkata dengan penuh kebencian, sedikit lagi. Saya masih kehilangan satu bagian terakhir. Jika saya bisa melewati ini, maka saya akan dapat menguatkan dao saya sebagai lapisan surgawi. Aku harus mengejar jejak kakak. Mengaum. Pada saat kritis, tubuh White Light meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, dia mengeluarkan semua potensinya dan tiba-tiba mengeluarkan pukulan. Bang! Sosok White Light terbang ke belakang, darah segar menyembur keluar dari mulutnya dengan liar kemana-mana seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tetapi pada saat yang sama, gambar iblis itu sebenarnya langsung tersebar oleh pukulan yang satu ini. Ekspresi iblis kuno berubah liar. Tanpa ragu sedikit pun, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju White Light. Cahaya putih saat ini hanya berjarak sehelai rambut dari lapisan surgawi. Pukulan itu sebelumnya bahkan menyerang dengan kekuatan yang melebihi stratum surgawi. Jika dia tidak membunuh White Light, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk direnungkan. Pukulan itu barusan, White Light sudah menggunakan semua kekuatannya. Melihat iblis kuno bergegas, sedikit kesedihan melintas di mata White Light. Benar saja, apakah dia masih akan mati di sini? Tetapi tepat pada saat ini, di tengah pandangannya yang kabur, sesosok putih tiba-tiba menghalangi di depannya. Dia hanya mendengar iblis kuno berteriak dengan sedih dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu, esensi surgawi yang sangat kental memasuki tubuhnya. Cedera White Light pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tenangkan jiwa dan fokuskan pikiran Anda, pahami dao surgawi. Surgawi dao tidak berperasaan, tetapi orang-orang hidup. Aku melawan surga dengan darahku dan menginjak-injak Kunlun agar setara dengan surga. Seluruh tubuh White Light bergetar, dan dia sangat gembira. Tapi, mendengar suara nyaring dan kuat ini, hatinya menjadi muram, dan dia segera menenangkan jiwanya dan memusatkan pikirannya, menyerang lapisan surgawi. Dengan bimbingan ini, itu membuatnya memiliki perasaan menghilangkan awan. Ledakan. Setelah berkultivasi dengan pahit selama puluhan ribu tahun, cahaya putih akhirnya menembus belenggu lapisan surgawi dan mencapai lapisan surgawi. Di bawah bantuan Ye Yuan, White Light mengkonsolidasikan wilayahnya dengan sangat cepat. Kakak laki-laki. White Light memeluk Ye Yuan dan sangat gembira. Saudara yang baik, untuk benar-benar mengandalkan kekuatan dan terobosanmu sendiri ke lapisan surgawi. Menakjubkan. Ye Yuan juga merasa lega saat mengucapkan kata-kata itu. Setelah 5 tahun, Ye Yuan melintasi ratusan juta pesawat dan akhirnya menemukan White Light di Withered Glory Great World. Selama 5 tahun ini, Ye Yuan tidak berhenti sejenak dan akhirnya menemukan Lu'er, rahasia mendalam, dan sisanya, satu persatu. Pada saat ini, selain Yue Mengli yang belum ditemukan, Ye Yuan sudah menemukan sisanya. Namun, Ye Yuan juga tahu bahwa Yan Jadetrue kemungkinan besar akan menerobos. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Bagaimana aku bisa mempermalukan kakak? Ketika saya bangun, saya menemukan bahwa dunia telah berubah. Pada saat itu, saya bingung untuk sementara waktu. Namun, saya dapat dengan jelas merasakan aturan surgawi Dao di Withered Glory Great World. Kekuatan garis keturunan di tubuhku benar-benar meletus lagi.
Saya berpikir bahwa sejak saya datang, saya mungkin juga tinggal dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya akan menerobos ke lapisan surgawi di sini dan naik ke alam surgawi dan pergi mencari kakak. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa kakak Anda benar-benar datang. Cahaya putih berkata sambil tersenyum. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, masalah ini sulit untuk disimpulkan dalam waktu singkat. Mari kita bicara lagi nanti. Saat ini, krisis belum terselesaikan. Saat dia berkata, Ye Yuan membersihkan tanda di tubuh White Light dan hendak pergi. Tetapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan langkah kakinya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Ini, sosok Ye Yuan bergerak, membawa Ye Yuan ke bagian terdalam dari tanah terlarang iblis kuno. Bahaya di sini sama sekali tidak dianggap berbahaya baginya. Formasi susunan yang sangat besar didirikan di tanah terlarang iblis kuno ini. Bagian terdalam ini adalah tempat pusat formasi susunan berada. Di depan, di jantung formasi susunan, sebuah batu 5 warna ditangguhkan di tengah formasi susunan, memancarkan gelombang kekuatan yang kuat. Tidak salah lagi, Myriad Realms Mountain. Ada batu surgawi 5 warna di antara 7 harta kekacauan yang disempurnakan oleh penguasa kekacauan saat itu. Namun, batu surgawi 5 warna di depan ini bahkan lebih menyedihkan daripada yang ada di tanganmu. Pada saat ini, itu mungkin hanya pada tingkat harta mortal stratum. Mitian tiba-tiba berkata. Sebelumnya, Ye Yuan baru saja akan pergi ketika dia menemukan bahwa gunung Heavenspan di tubuhnya benar-benar bergetar tanpa alasan. Ye Yuan merasa di dalam hatinya seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman. Datang ke sini untuk melihatnya, memang demikian. Tidak peduli apa, saya menemukan gunung Myriad Realms kedua. Saat dia berkata, Ye Yuan langsung mengulurkan tangannya dan meraih batu surgawi 5 warna. Formasi susunan ini rapuh seperti pasta kertas di depannya. Ketika White Light melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dalam pandangannya, stratum surgawi sudah sangat kuat. Tapi melihatnya sekarang, stratum surgawi hanyalah keberadaan seperti semut di depan kakak. Dia nyaris lolos dari kematian untuk memasuki tanah terlarang iblis kuno. Terlebih lagi, tempat ini adalah pedalaman tanah terlarang iblis kuno, tempat paling berbahaya. Tapi, Ye Yuan sebenarnya sepertinya telah memasuki halaman belakang rumahnya sendiri. Kakak, batu ini, kata White Light dengan ketidakpastian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu bisa memahaminya karena ini adalah gunung Heavenspan yang lain. Ketika White Light mendengar itu, pupil matanya tidak bisa menahan konstriksi. Dia tahu betapa kuatnya gunung Heavenspan. Dia tidak menyangka bahwa batu ini sebenarnya sebanding dengan gunung Heavenspan. Nak, lebur batu surgawi 5 warna menjadi satu dengan gunung Heavenspan, dan itu akan dapat mempromosikan gunung Myriad Realms menjadi harta nenek kelas 2. Dengan bantuannya, akan sangat mudah bagimu untuk melompati alam dan bertempur. Kata Mitian. Mata Ye Yuan berbinar, tetapi dia segera tersenyum pahit dan berkata, Senior, kemana saya akan pergi untuk mencari energi nenek sekarang? Bodoh. Bukankah kamu membawa banyak harta nenek keluar dari istana surgawi labirin? Dengan harta nenek moyang, ada energi nenek moyang secara alami. Anda mengekstrak energi nenek itu, dan kemudian menggabungkannya ke dalam batu surgawi 5 warna. Itu akan cukup untuk membiarkannya pulih sejauh harta nenek kelas 1. Tentang energi nenek moyang yang tersisa, Anda harus menggunakannya untuk mencium 2 pegunungan Myriad Realms. Kata Mitian. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia memukul kepalanya dan berkata, ternyata masih bisa dilakukan seperti ini. Ye Yuan memperoleh total 34 harta nenek dari istana surgawi labirin. Setelah memberikan Saint Exalt serta Big Yellow, dia menghabiskan total 13. Masih ada 21 yang tersisa di tangannya. Dengan begitu banyak harta nenek moyang, itu cukup untuk digunakan untuk menggabungkan batu surgawi 5 warna. Bab 2759, Kegelapan di bawah lampu. Di tengah aliran turbulen spasial, Ye Yuan memegang gunung Heavenspan di tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang batu surgawi 5 warna. Bola cahaya kuning pucat membungkus kedua gunung kecil itu masing-masing. Ye Yuan menutup kedua matanya, dengan hati-hati merasakan gelombang kedua harta itu. Dengan keterampilan surgawi tanpa kata sebagai panduan, setelah dia membimbing 2 gunung kecil ke frekuensi yang sama, mereka akan dapat menyatu.
Tiba-tiba, kedua tangannya perlahan mendekat. Kedua gunung kecil itu benar-benar mulai menyatu. Gemuruh. Gelombang yang kuat menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Dua gunung kecil menyatu menjadi satu. Kekuatan mengerikan menyebar, membuat beberapa pesawat di kejauhan mulai bergetar hebat. Ini juga mengapa Ye Yuan menggabungkan mereka dalam aliran turbulens spasial. Jika berada di Withered Glory Great World, undulasi dapat menghancurkan Trichiliocosm besar ini dengan segera. Harta karun nenek moyang kelas 2 sesuai dengan kekuatan surga penguasa sejati. Dan begitu Myriad Realms Mountain disempurnakan, itu adalah keberadaan teratas di antara harta Grand Mist kelas 2. Kekuatannya secara alami luar biasa. Selesai. Melihat dua gunung kecil yang menyatu menjadi satu, Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Dia bisa merasakan kekuatan kuat yang datang dari Myriad Realms Mountain. Ye Yuan yakin bahwa selama dia mendesak Myriad Realms Mountain sekarang, dia bisa langsung menghancurkan surga penguasa giok yang lebih rendah sampai mati. Gunung Myriad Realms ini bahkan lebih kuat dari keong surgawi Laut Zamrud. Mengenai Gunung Myriad Realms saat ini, puncak gunung terdiri dari 5 jenis warna, sedangkan dasarnya benar-benar hitam. Ye Yuan bangkit, tatapannya menatap ujung kehampaan, dan berkata dengan cemberut, di mana dia menyembunyikan Lier. Sudah 2 tahun. Mereka yang seharusnya ditemukan, saya menemukan semuanya. Hanya ada Lier yang tersisa. Kehidupan sembrono seperti mimpi seharusnya sudah berkobar. Namun, mungkin tidak bisa menghentikannya untuk menerobos, kan? 2 tahun telah berlalu sejak menemukan White Light. Dalam 2 tahun ini, Ye Yuan telah menemukan dewa yang tahu berapa banyak pesawat dengan mencari berdasarkan petunjuk. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Lier dari awal hingga akhir. Melihat waktu yang perlahan berlalu, hati Ye Yuan terbakar oleh kecemasan. Sudah terlambat untuk menerobos sekarang. Dia hanya bisa memperbaiki Gunung Myriad Realms terlebih dahulu untuk memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Mungkinkah aku melewatkan beberapa tempat? Alis Ye Yuan berkerut lebih keras. Selama 7 tahun ini, Ye Yuan sepertinya tidak ada habisnya, mencari kerabat dan teman-temannya dengan panik. Tapi, setelah 2 tahun tidak ada apa-apa, itu memaksanya untuk berhenti dan berpikir dengan hati-hati. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Ye Yuan, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Bentang surga, dunia. Tanpa ragu sedikit pun, tubuh Ye Yuan langsung menghilang dari tempatnya, mendesak kecepatannya hingga ekstrim, menuju ke Heavenspan World. Mencapai ranah Ye Yuan saat ini, indera keilahiannya bisa langsung menutupi dunia. Dunia ini bukan hanya cabai kecil. Ada juga berbagai dunia kecil anakan dari cabai kecil. Selama Ye Yuan mau, dia bisa menyusup ke dalam semua dunia kecil tambahan. Selama 7 tahun terakhir, dia memang melakukannya. Tapi hanya ada satu tempat yang tidak dia cari, itu adalah dunia Heavenspan. Ye Yuan mengikuti kekuatan utama ke dalam Heavenspan World dan segera mulai mencari, tetapi dia tidak mencari di dunia kecil yang merupakan anak perusahaan dari Heavenspan World. Penampilan Yan Jadetrue mengganggu pencariannya. Kemudian, Ye Yuan segera bertemu dengan Yan Jadetrue setelah dia keluar dari Heaven Fragmented Continent. Ketika taruhan 2 orang dimulai, Ye Yuan secara naluriah langsung melintasi pesawat, tetapi dia lupa bahwa di bawah lampu gelap. Memikirkannya sekarang, waktu kemunculan Yan Jadetrue saat itu tepat. Itu hanya untuk mengganggu pencariannya. Ye Yuan mencari banyak sekali dunia, tapi dia hanya merindukan kampung halamannya sendiri. Orang ini sangat licik. Sial, Lier pasti berada di dunia hutan abadi. Kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Aku ingin tahu apakah aku bisa tepat waktu atau tidak. Ye Yuan saat ini meletus di seluruh papan, mendesak kecepatannya ke ekstrim. Dia terlalu jauh dari Heavenspan World. Dengan kecepatannya saat ini, itu juga akan memakan waktu setengah tahun untuk bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Dan pada saat yang sama, di tempat rahasia di hutan Inglight, terobosan Yan Jadetrue juga mencapai waktu yang paling kritis. Namun, letusan tiba-tiba Free Follows Life Like a Dream membuat Yan Jadetrue membara dengan kebencian. Setelah dia selesai menyerap Void Snap Immortal Condensation, dia memasuki keadaan hampa tanpa kejutan. Dia menangkap kesempatan untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Tetapi tepat pada saat ini, kehidupan sembrono serupa dengan mimpi tiba-tiba meletus, menjadi ekstasi. Racun beracun seperti itu meletus pada saat terobosan,
tingkat bahayanya bisa dibayangkan. Dia hampir binasa, daunnya menghilang. Sial, aku masih jatuh cinta pada trik bocah itu pada akhirnya. Namun, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat merusak agung ini seperti ini? Terlalu naif. Paling lama 3 bulan lagi, setelah agung ini menerobos ke surga penguasa sejati, aku akan membunuh kekasihmu. Pada saat itu, agung ini ingin melihat bagaimana Anda kewalahan sampai-sampai Anda berharap Anda mati. Yan Jadetrue saat ini sangat menderita. Terobosan True Sovereign Heaven sangat berbahaya. Ditambah dengan racun kehidupan sepele seperti mimpi, Yan Jadetrue tidak berani terganggu oleh hal-hal lain saat ini. Kalau tidak, dia akan lama mendesak keilahian asalnya dan membunuh Yue Mengli. Pada saat ini, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang menusuk tulang dari dewa asal dan dengan paksa menerobos ke surga penguasa sejati. Yan Jadetrue adalah seseorang dengan tekad yang luar biasa juga. Jika orang lain diracuni dan meletus pada saat kritis terobosan, mereka akan lama menendang ember. Tapi dia dengan paksa menariknya. Pada saat ini, Yan Jadetrue sudah mencapai titik akhir terobosan dan hanya 1 langkah lagi. Pada saat ini, tidak boleh ada kecelakaan. Dalam aliran turbulen spasial, Ye Yuan memasukkan pil surgawi ke dalam mulutnya seperti itu gratis. Hatinya terbakar dengan kecemasan, hanya berpikir untuk kembali ke Heavenspan World secepat mungkin. Tapi kecepatannya sudah didesak sampai ekstrim dan tidak bisa lebih cepat lagi. Tidak mungkin. Ini masih terlalu lambat. Ye Yuan tidak tahu kapan Yan Jadetrue akan menerobos, tetapi semakin lama dia pergi, semakin tinggi kemungkinan Li Er dalam bahaya. Karena itu, dia harus lebih cepat. Ledakan. Pada saat berikutnya, esensi surgawi dalam tubuh Ye Yuan mulai terbakar gila-gilaan. Kecepatannya juga dipercepat banyak dalam sekejap. Tidak cukup. Masih kurang. Ledakan. Ye Yuan mulai membakar kekuatan garis keturunannya, dan pada saat yang sama, kecepatannya melonjak lagi. Anak laki-laki, apakah kamu gila? Mendorong seperti ini, pada saat kamu mencapai Heavenspan World, kamu akan benar-benar lumpuh. Mitian berteriak panik di lautan kesadaran Ye Yuan. Membakar esensi surgawi dan kekuatan garis keturunan pada saat yang sama sangat berbahaya bagi tubuh. Jika itu adalah waktu yang singkat, itu masih baik-baik saja. Tapi Ye Yuan harus melakukan perjalanan selama setengah tahun. Kehilangan semacam ini hampir tidak dapat diubah. Satu kecelakaan dan itu akan merusak fondasi seni bela diri, memotong jalan ke depan. Ye Yuan mengabaikan mitian dan melemparkan pil surgawi yang sebelumnya dia saring ke dalam mulutnya dengan hiruk-pikuk. Namun, di bawah gerakan gila ini, kecepatannya hampir beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Waktu perlahan berlalu. Pil surgawi pada Ye Yuan habis dengan sangat cepat. Namun, dia tidak berhenti, melemparkan harta alam yang dia temukan di istana surgawi labirin ke dalam mulutnya seolah-olah jumlahnya tidak terbatas. Sama seperti itu, dia terus mempertahankan kecepatan batas dan bergegas ke arah Heavenspan World. Akhirnya, dia melihat dinding batas Heavenspan World. Pada saat yang sama, langit di atas Inglight Forest, fenomena bulan yang mengamuk selama sebulan akhirnya mereda. Hahaha. Sialan Ye Yuan, Anda menyebabkan agung ini tidak dapat menerobos ke surga penguasa sejati. Keagungan ini ingin Anda berduka sampai-sampai Anda ingin mati. Anda pasti tidak berpikir bahwa agung ini menyembunyikan kekasih Anda tepat di bawah kelopak mata Anda, bukan? Hahaha. Pergi dan mati untukku. Yan Jadetrue benar-benar mengamuk dan segera mengaktifkan tanda dewa asal, ingin membunuh Yue Mengli. Ini, bagaimana mungkin? Itu jelas masih ada di sana sekarang. Murid Yan Jadetrue mengerut, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Bab 2760, Pemusnahan Panah Dewa. Dunia tak berujung di kedalaman hutan tak berujung. Yue Mengli memeluk Ye Yuan yang lemah dengan tatapan penuh perhatian. Kakak Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Bodoh, bisakah dia baik-baik saja? Dia bahkan tidak menginginkan nyawanya lagi untuk menyelamatkanmu. Mitian berkata dengan sangat marah. Yue Mengli terkejut dan berkata dengan terkejut, kamu, siapa kamu? Tiba-tiba, keilahian asal Ye Yuan keluar dari tubuhnya dan berkata kepada Yue Mengli, dia seorang senior yang sementara tinggal di tubuhku. Li Er, saya masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Senior akan memberitahumu segalanya. Petik 2.
Ekspresi Yue Mengli berubah menjadi niat, dan dia sedikit mengangguk dan berkata, lanjutkan, Kakak Yuan. Mitian bahkan lebih marah ketika dia melihat situasinya dan memarahi. Kamu bocah busuk, benar-benar membuat ayahmu marah sampai mati. Saya belum pernah melihat sebelumnya seseorang yang main-main seperti Anda. Sudah melumpuhkan diri sendiri dan Anda sebenarnya masih ingin menggunakan keilahian asal untuk bertarung. Anda akan mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu juga karena tidak ada pilihan. Jika saya tidak pergi dan bertarung, dia pasti akan menghancurkan dunia Heavenspan. Senior, tempat ini akan dipercayakan kepadamu. Aku akan segera kembali. Selesai berkata, keilahian asal kekacauan Ye Yuan segera menghilang dari dunia tanpa akhir. Mitian menghentakkan kakinya dengan marah, mulutnya memuntahkan kata-kata kotor tanpa berhenti sejenak. Berdiri dari sudut pandangnya, tidak ada cara untuk memahami tindakan Ye Yuan sama sekali. Gadis di depannya ini hanyalah semut alam bawah. Orang ini langsung melumpuhkan dirinya sendiri dari berlari untuk menyelamatkannya. Untuk pembangkit tenaga listrik yang akan melangkah ke Saint Sovereign Heaven, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan. Bocah ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Sekarang, dia pergi ke negara asal untuk menemukan Yan Jadetrue yang mungkin telah menembus surga penguasa sejati untuk mempertaruhkan nyawanya demi semut dunia. Setelah memarahi sebentar, Mitian juga merasa tidak berdaya dan berkata kepada Yue Mengli dengan marah, gadis sialan, bawa tubuh fisiknya dan pergi ke Heavenspan World. Yue Mengli berkata dengan ragu, senior, apa yang akan kita lakukan? Mitian berkata dengan mendengus dingin, apalagi yang bisa kita lakukan? Untuk menyelamatkannya, ayahmu masih mengandalkannya untuk mengirimku pulang. Apakah saya masih akan menyakitinya? Dengan bagaimana dia, setelah keilahian asalnya kembali, saya rasa dia juga tidak akan jauh dari kematian. Untungnya, Heavenspan World terhubung ke Heaven Fragmented Continent. Kalau tidak, bocah ini pasti sudah mati. Petik 2. Saat Yue Mengli mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan segera membawa tubuh fisik Ye Yuan dan terbang. Dengan keilahian asal Ye Yuan meninggalkan tubuhnya, dia kembali ke Grand Bright Jade Complete Heaven dengan sangat cepat. Dia baru saja berjalan keluar dari lorong pesawat ketika dia merasakan kekuatan keilahian asal yang sangat kuat bergegas menuju sisi ini. Ekspresi Ye Yuan berubah. Baru saat itulah dia tahu bahwa Yan Jadetrue baru saja menerobos belum lama ini. Diam-diam berpikir pada dirinya sendiri betapa pencukuran itu, sosok Ye Yuan bergerak, dan dia menyapa Yan Jadetrue. Yan Jadetrue dengan jelas telah menemukan Ye Yuan juga dan berteriak dengan marah, Ye Yuan, kamu menghancurkan basis kultivasiku. Aku pasti akan membuat jiwamu hancur hari ini. Tiba-tiba, dia melihat keilahian asal Ye Yuan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan segera tertawa keras dan berkata, Brat, kamu sebenarnya hanya pergi dengan keilahian asal. Anda, keilahian asal Anda sebenarnya sudah menerobos ke Saint Sovereign Heaven, bagaimana ini mungkin? Suara tawa yang keras tiba-tiba berhenti. Yan Jadetrue menemukan bahwa keilahian asal Ye Yuan sangat kompak. Selanjutnya, dia sudah menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Dia hanya di tingkat surga penguasa giok tengah sebelumnya. Ye Yuan mencibir dan berkata, mungkinkah hanya kamu yang diizinkan bersekongkol melawanku, dan aku tidak diizinkan berkomplot melawanmu. Sebelum keluar dari istana surgawi labirin, keilahian asal saya telah dikultivasikan ke surga berdaulat suci. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berani menyerap kondensasi abadi Void Snap di depan Anda? Ekspresi Yan Jadetrue berubah lagi, dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, kamu menyebabkan agung ini gagal dalam terobosanku. Tapi, bahkan jika surga penguasa sejati yang setengah matang ini, itu cukup untuk membunuhmu juga. Dia sangat berhati-hati, tetapi siapa sangka pada akhirnya dia masih ditipu. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Yan Jadetrue memang telah menembus surga penguasa sejati, tetapi keberadaan kehidupan sepele seperti mimpi memiliki dampak besar pada terobosannya. Pada saat ini, keilahian asalnya adalah antara Saint Sovereign Heaven dan True Sovereign Heaven. Itu tidak naik atau turun. Ini membuatnya sangat gila. Jari pembasmi abadi. Yan Jadetrue berteriak dengan dingin. Menunjuk keluar, angin dan awan berubah warna. Kekuatan luar biasa dari Grid Dao dikombinasikan dengan serangan dewa asal yang kuat membuat jari ini cukup untuk memusnahkan makhluk abadi.
Ekspresi Ye Yuan sedikit berubah. Kekuatan jari ini benar-benar melampaui tingkat Saint Sovereign Heaven. Bahkan jika penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven ada di sini, mereka mungkin akan dimusnahkan dengan jari juga. Meskipun tubuh fisik Yan Jadetrue hancur, basis kultivasinya masih ada, dan dia masih bisa meminjam energi spiritual langit dan bumi untuk mengeksekusi teknik bela diri yang kuat. Dia menerobos ke surga yang berdaulat sejati dan memahami aturan dao besar dari surga yang berdaulat sejati. Kekuatannya sangat besar. Pada saat ini, meskipun Ye Yuan terkejut, dia tidak panik. Kemunculan surgawi adalah tempat kepercayaan Ye Yuan berada. Dalam sekejap, Ye Yuan memadatkan busur dengan kekuatan jiwa. Membengkokkan busur dan membuat anak panah. Busur dan anak panahnya sangat kokoh, tampak seperti fisik. Ketika Yan Jadetrue melihatnya, pupil matanya juga mengerut. Panah pemusnahan dewa. Astaga, astaga, astaga. Ye Yuan melepaskan 3 anak panah berturut-turut, dan itu benar-benar menyapu kekuatan aturan yang mengerikan. Gelombang energi spiritual dari ujung panah sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari jari pembasmi abadi Yan Jadetrue. Ledakan, ledakan, ledakan. 2 semburan kekuatan jiwa yang kuat meledak di atas kehampaan. Kedua orang itu mengerang teredam pada saat yang sama dan terbang mundur. Dewa asal mereka benar-benar menjadi jauh lebih redup dalam sekejap. Yan Jadetrue menatap Ye Yuan dengan galak dan menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia berkata, sungguh seni mistik keilahian asal yang ganas. Sepertinya dalam beberapa ratus tahun yang singkat ini, Anda telah mengalami pertemuan yang sangat beruntung di benua Rain Clear lagi. Namun, bocah, bisakah kamu mengalahkanku dengan menggunakan gaya bertarung saling menghancurkan seperti ini? Ye Yuan tidak takut sedikit pun dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu tidak tahu setelah mencobanya? Selesai berbicara, dia tidak ragu sedikit pun dan membengkokkan busur dan membuat anak panah lagi. Astaga, 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 pemusnahan Arrow of God dirilis 3 kali berturut-turut lagi. Ekspresi Yan Jadetrue berubah liar. Panah ini dilepaskan dengan kekuatan jiwa dan sangat kejam. Dia tidak punya cara untuk menghindar sama sekali. Dia mengertakkan gigi dan menunjukkan jari lagi. Jari pembasmi abadi. Bang, bang, bang. Kekosongan bergetar, gempa susulan dari pertempuran 2 orang menyebar sangat jauh, menarik perhatian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh gelombang keilahian asal yang kuat. Siapa yang bertarung di Inglight Forest di sisi itu? Ini sebenarnya 2 dewa asal yang bertarung. Kekuatan mengerikan apa? Seni mistik keilahian asal benar-benar dapat meletus dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Petik 2. Salah satu dari mereka tampaknya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Exalt, yang lain, sangat kuat. Gelombang keilahian asal itu tampaknya telah melampaui Saint Exalt. Petik 2. Surga Saint Sovereign yang lebih rendah itu sangat kuat, untuk benar-benar bertarung dengan pihak lain sampai tidak ada yang bisa menang. Tetapi pada tingkat ini, 2 dewa asal mereka akan dimusnahkan, kan? Petik 2. Sejak lorong itu terhubung, Inglight Forest memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang berkumpul untuk memulai. Ketika mereka melihat Ye Yuan melompati alam untuk berperang, masing-masing dari mereka tercengang karena takjub. Kedua dewa asal ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertarung dengan hasil imbang. Pertempuran semacam ini terlalu tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, Ye Yuan melepaskan lusinan anak panah. Keilahian asalnya menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, keilahian asal Yan Jadetrue juga tidak lebih baik. Seni mistik Divine Emergence, Arrow of God Extermination, adalah gaya bertarung yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Dengan kekuatan jiwa mereka sendiri sebagai panduan, itu meletus dengan kekuatan mematikan yang tak tertandingi, melenyapkan keilahian asal pihak lain. Langkah ini sangat kuat tetapi juga menyebabkan penghancuran diri untuk membunuh musuh. Ye Yuan sedang berjudi. Dia bertaruh bahwa Yan Jadetrue tidak bisa bertahan dulu. Ini karena masih ada kehidupan sembrono seperti mimpi di dewa asal Yan Jadetrue.